Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, Iya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Jamaah mungkin sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, himbauan kita adalah supaya kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Betul. Mungkin yang terkena wabah corona ini, semoga bisa segera sembuh. Dan efek corona ini. Efek corona ini Karena juga berbias kepada banyak hal. banyak hal, semoga semuanya cepat berlalu bahkan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana, Ya. Ustadz Syam, Ustazah Lulung. Ya, sudah datang, sudah siap memberikan yang terbaik pencerahan-pencerahan Jadi kepada gini, saudara-saudara kita di rumah. Kalau ada garda terdepan itu tenaga medis, Ya. kepolisian, TNI, sama aparat pemerintah yang Berada di kemana-mana depan, ya. untuk menyampaikan. Kita pun harus menjadi garda terdepan juga dalam menyejukkan, menenangkan yang stay di rumah lagi nonton Islam itu indah di rumah, yang bekerja ibadah di rumah, yang belajar di rumah. Jadi kita bisa sampein juga. jadi Masya Allah, seperti ini. mengobati rohani-rohani Iya. jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Cakep. Karena kalau dibilang kan wabah ini kan apa ya, efeknya banyak banget seperti tadi Ustadz Maulana bilang. Dari segi ekonomi, iya kita kan dianjurkan sama pemerintah kan bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, belajar dari rumah. Ada yang mengeluh kesannya gini, keluh kesannya yang punya gaji bulanan enak tinggal nunggu gaji bulanan. Nah kita yang maksudnya kerja buat sehari kerja, sehari makan itu gimana nih? Sedangkan kebutuhan ini harus terus berjalan, pusing, semua pada ngeluh kayak gitu. Nah gimana caranya jamaah supaya bisa bertahan? Kita pelajari pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Suami gak ada duit, keluarga jadi sulit. Insya Allah setelah ini gak sulit lagi. Amin ya Amin, Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Ustadz Maulana, ini Ya. aku segitu semangatnya karena mungkin Ya. ini ya aku merasakan juga, nggak cuma jamaah yang ada di rumah, aku sendiri merasakan yang seperti tadi aku bilang. Ya orang yang punya gaji bulanan mungkin masih bisa bernafas lega lah ya. Tapi orang yang kerja sehari-hari, apalagi suami loh, suami kepala rumah tangga harus memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Itu harus bagaimana nih, dan dalam pandangan Islam juga gimana caranya nih supaya semua suami yang kerja lebih keras itu, tulang punggung keluarga itu berharap apa sih balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak sih balasannya dalam pandangan Islam? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah diatur rezekinya. Semua yang bergerak, semua yang hidup, semua yang melata, semua yang Allah jamin rezekinya. Ketahuilah, alhamdulillah kalau berbicara tentang kefaedah daripada mencari nafkah, jelas orang-orang yang mencari nafkah buat keluarga, menghidupi keluarganya, tapi ingat jangan bergantung kepada suami, jangan bergantung kepada pekerjaan, tapi bergantungnya kepada Allah. Ingat beda harta, beda rezeki. Ingat ya, mungkin harta itu kita bisa peroleh tapi rezeki itu datangnya dari Allah. Masya Allah. Nah, itu tetap. Jadi kalau kita berbicara tentang faedah orang yang mencari nafkah buat keluarga setara dengan jihad di jalan Allah. Setara dengan jihad. Setara dengan jihad di Masya jalan Allah. Jadi orang-orang berjihad untuk menegakkan. Ini sebenarnya orang yang menafkahi keluarga sama halnya dia menegakkan agamanya. Dengan cara apa? Menegakkan keluarga. Jangan sampai kita justru membuat kekuatan rumah tangga ini rubuh gara-gara tidak mau menafkahi. Jadi beda mencari nafkah, beda memberi nafkah. Beda Jadi ya, Ustadz ya? iya, kalau mencari nafkah bisa jadi dia mencari nafkah untuk kepentingan yang lain. Tapi kalau memberi nafkah, jadi kita tidak mencari orang yang punya kerjaan tapi yang mau menafkahi. Oh Masya Allah. Jadi Iya benar. orang yang memiliki sudah bertitel suami akan memiliki, Allah kasih ibaratnya sifat untuk menanggung. Nah, kalau orang yang diberi titel jadi istri, jadi ibu akan diberikan bentuk sifat kasih sayang. Makanya ada rahimnya. Tapi kalau suami ada tanggung jawab. Nah, lantas gimana nih, ada faedah apa lagi? Sebenarnya orang-orang yang menafkahi keluarga itu mendapatkan infak yang paling terbesar.
sedekah kepada orang lain tidak akan sama jika kita bersedekah kepada keluarga sendiri. Masya Allah. Sedekah kepada, maaf ya, mungkin orang-orang tetangga dan sebagainya. Tapi keluarga itu lebih besar pahalanya. Sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya. Sedekah kepada yang keluarga yang dikenal 100 pahalanya. Tapi ketika kita menafkahi keluarga itu bernilai 1000 kali lipat. Mungkin maaf ya, kita selalu traktir teman-teman. Ya. Tapi ketika saat ini kita lagi stay di rumah mencari nafkah buat keluarga, itu pahalanya 1000 kali lipat daripada kita yang keluarkan itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya luar biasa loh. Dulu biasanya kita makan di luar, Ya. sekarang makan siangnya di rumah. Di rumah, Iya, sama makan keluarga. malamnya sama-sama keluarga. Luar biasa loh. Itu nikmatnya. Apa faedahnya juga? Ada terjalin silaturahmi yang kuat. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Bahkan orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya bernilai sedekah walaupun itu sesuap. Walaupun itu luar biasa pahalanya. Apalagi kalau kita niatkan untuk bersedekah kepada anak, kepada orang tua itu sampai 100.000 kali lipat. Apalagi kepada anak 10.000 kali lipat. Kepada orang tua 100.000 kali lipat. Jadi tidak ada salahnya orang yang menanggung. Maaf. Orang kan semua ada rezekinya dari Ya, Allah. ada rezekinya. Kalau kita menanggung beberapa orang berarti rezekinya harus lewat dari kita. Ya. Berarti kita akan jauh lebih banyak kan. Oh Masya Allah, iya ya. Ya, tapi kalau kita hanya menafkahi untuk menanggung diri kita, Kita berarti sendiri. arahnya cuma ke kita. Ya. Tapi ketika kita mengarahkan untuk banyak orang, ada istri, ada anak, berarti Allah kasih itu rezekinya anak dan keluarga kita, tapi melalui kita. Iya, Berarti betul. otomatis Allah memberikan banyak lahan buat kita. Jadi Yakinlah. Pelihara anak ayam saja kita dapat telur. Iya. Apalagi pelihara anak. Masya Allah. Apalagi anak kandung lagi. Lalu ini akan menjadi orang yang menafkahi keluarga menjadi benteng penghalang dari apinya neraka. Benteng penghalang apinya neraka sebenarnya kan ada kesulitan di dunia. Ini kayak neraka dunia deh. Berarti kesulitan. Orang yang ada niat untuk menafkahi keluarga maka Allah mudahkan. Hilangkan kesulitannya. Angkat dosanya. Amin, Hilangkan ya ibaratnya pasti. Maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Mereka pasti punya banyak pengalaman. Pengalaman yang luar biasa. Dari Makanya apa yang didapat dari ya. hadis riwayat Ahmad disebutkan barang siapa yang pada waktu malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan dari kedua tangannya di siang hari. Maka pada malam itu Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Embusan Allah. kecapean gini. Aduh capek. Keluar dosanya. Oh. Berarti Tidak ada tangan yang pernah dicium oleh Nabi. Tangan pembesar siapapun, kecuali tangan sosok pemecah batu. Saking mulianya tangan karena mencari nafkah itu. Masya Allah, jadi seharusnya jamaah yang ada di rumah udah gak perlu takut lagi seperti Ustadz Maulana bilang. Iya. Selain pahala yang besar didapat, kita juga nilai-nilai sedekah. Dan berarti Allah percaya, Allah kasih Iya. rezeki kita yang banyak untuk keluarga kita. Dan jatuhnya kita juga Iya. jihad ya Ustadz ya. Makanya semakin banyak pegawaimu, semakin banyak rezekimu itu. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, Masya Allah semoga ini menjadi pelajaran.